Kerjasama antar Kepala UPTD, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional 5 Kelas A Provinsi Maluku di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Balai Keselamatan Kerja dan Hiperkes Kelas A Maluku, dan Dinas Perindaknaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melakukan kegiatan pelatihan Emergency Response Planning atau tanggap darurat yang bertempat di Somlaki pada Jumat 25 Maret 2022. Berikut laporan panitia penyelenggara. Meningkatkan keterampilan saja, tetapi upaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang diharapkan, pelatihan emergency responding planning atau tanggap darurat dapat dijadikan sebagai pengalaman dan informasi di lingkungan kerja. Sambutan Kadis Perindaknaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Cornelis Batmomolin Esos, sekaligus membuka dengan resmi pelatihan Emergency Response Planning atau tanggap darurat. Semua berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara tentang darurat bencana itu juga memang penting sama sekali, maka perlu dilakukan pelatihan emergency response planning tanggap darurat kepada kita sekali itu terkait dengan upah atau UMR atau UMP itu juga akan disampaikan, karena di sini kehadirannya juga terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada, tenaga kerja atau yang dipekerjakan, sehingga ini perlu disampaikan. Amalia kesehatan juga mesti dilibatkan, karena ketika itu orang sakit, ketika itu terjadi musibah, kita mesti tahu bagaimana penyelamatan secara darurat sebelum sampai ke rumah sakit. Alasannya ketika terjadi bencana tidak lalu kita korban, karena memang awalnya sudah dibekali. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya dengan mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 25 Maret 2022, pelatihan emergency response planning atau tanggap darurat saya menyatakan dibuka dengan resmi. Perkenalkan tandas pengenal serta penyerahan ATK peserta secara simbolis kepada perwakilan peserta untuk mengambil tempat di depan. Terima kasih. Narasumber pertama, Pengawas Ketenagakerjaan Regional 5 tentang Peraturan Perundang-undangan K3, Kebakaran dan juga P3K. Kita memiliki dasar hukum bagaimana melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang K3 maupun pertolongan pertama pada kecelakaan. Permasalahan apa? Ini juga salah satu temuan kita di lapangan. Banyak pengurus perusahaan maupun orang yang ditugaskan untuk meletakkan apar atau memasang apar itu tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang ketahui. Jadi pemeriksaan ini dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan ataupun pengujian khusus untuk apar, itu dia 2 kali pemeriksaan. Narasumber kedua, Dinas Kesehatan. Materi tentang pencegahan dan P3K di tempat kerja. Sumbernya dari bahaya itu dari manusia itu sendiri. Kalau manusia itu dia tidak fokus dalam pekerjaan, berarti dia bisa mengalami kecelakaan. Dari mesinnya tidak pernah dikalibrasi. Tiba-tiba kita buat apa terus mesinnya terbakar kan? Tidak pernah diperiksa pada saat kita mulai kerja apa. 5R adalah cara atau metode untuk mengukur, mengelola, mengorganisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Manfaatnya meningkatkan produktivitas karena mengatur tempat kerja yang lebih efisien, meningkatkan kenyamanan, mengurangi bahaya dan menambah kenyamanan karena kehilangan pemborosan. Narasumber ketiga,
Dinas Pemadam Kebakaran. Materi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Yang pertama, pegang tarik, ini pegang pinnya ini, sama seperti, jadi pinnya kalau masih ada di ramas bagaimanapun juga tidak bisa. Coba Bibu ya. Yang S pertama, satukan. Jadi yang di bawah bukan ditarik, yang di atas yang ditekan ke bawah. Satukan, jadi ini kan jadi dua jadi satu. S yang terakhir, satukan. Jadi kalau misalnya kebakarannya tuh agak besar, berarti bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri begitu sampai api. Untuk apa? Untuk menghilangkan oksigen yang ada pada benda yang terbakar. Jadi ini nanti dia sekitar dia menyelimuti, dia menutupi benda yang sementara terbakar, terus oksigen tidak sampai lagi ke benda yang sementara terbakar. Maka dengan sendirinya apinya padam. Nanti kita simulasikan di bawah. Atau misalnya menggunakan bed cover yang benda yang tebal, lalu kita basahi, contoh seperti begini. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada terjadi begini, kita harus searah dengan angin, jangan di bawah angin ya. Jadi searah dengan angin. Terus begini Bapak Ibu, jika sudah begini, ini cara pegangnya nih, supaya api dan panas tidak mengenai tangan. Ini caranya. Pegang tarik ya, ini pinnya ini ya, ditarik. Terus pegang, arahkan ya kayak begini. Satukan langsung deh. Jadi dia ini karena kita belum menutupi, karena tadi itu mengusir oksigen tapi belum menyelimuti karena kan isinya kan baru separuh keluar. Jadi dia masih begini. Lagi yang mau coba silakan. Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Tifa Tanimbar.